وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Rukun-rukun khulu. Khulu punya rukun. Yang pertama yaitu adanya mukholi, yaitu orang yang melepaskan ikatan pernikahan, dan mukholi adalah orang yang memiliki hak talak, yaitu suami. Jadi pengadilan memaksa suami untuk melepaskan hak nikah. Dan khulu ini yang bisa memaksakan ya pemerintah. Jadi kasusnya tadi istri dari Sabit bin Qais yang mendatangi Nabi. Nah, Nabi di sini sebagai hakimnya, sebagai pemerintahnya. Jadi bukan kemudian kamu paksa dia pakai pisau atau pakai senjata tajam. Ayo, ceraikan aku. Ya, tak cerai. Enggak, itu enggak benar. Jadi ke pemerintah. Makanya saya selalu sampaikan ya, di mana-mana saya sampaikan, jauhi pernikahan siri. Ya kalau kita ngomongin untung rugi, wong lanang itu kok nikah siri tuh menangan gitu. Tapi saya sebagai orang laki-laki apa terus saya ngomong, nikah siri enggak gitu. Jauhi nikah siri. Karena kalau udah nikah siri, nanti yang perempuan ini kalau ada masalah sama laki-laki nggak bisa. Khulu susah, karena itu khulu itu di tangan hakim. Walaupun yang ucapkan seorang suami, tapi yang maksa itu hakim, pemerintah. Ya. Terus kalau kita ngomongin gitu, ada yang ngomong lagi gitu. Indonesia kan bukan negara Islam gitu kan. Maka ya pemerintah mana yang dimaksud gitu. Kalau ada yang ngomong gitu, ya tanyalah kamu terus mau tinggal di mana? Kamu mau hidup di mana? Saya tuh suka geli kalau ada orang ngomong gitu, orang Jawa lagi yang ngomong gitu. Orang Jawa itu ya aslinya di Jawa sini, nenek luhurnya di sini, nenek moyangnya di sini. Ya kalau orang-orang apa namanya Chinese itu kalau ada masalah hukum itu mereka itu sebagian mereka ya itu lari ke Cina sana, Cina Tiongkok sana. Kalau nggak lari ke Singapura. Karena ya mereka kadang orang tua nenek luhurnya masih di sana. Nah kita mau lari kemana? Ya, mbah-mbah kita, mbah moyang kita itu ya di sini. Kok terus ngomong ini bukan negara apa istilahnya, bukan pemerintah kita, ya aneh. Artinya kalau kita ngomongin lebih dalam soal pemerintahan tuh panjang ya, tapi sekilas itu kalau ada yang ngomong gitu tuh aneh gitu. Ya, saya nikah siri kan karena pemerintah kita belum pemerintah Islam. Ya sangel ya rong, nggak usah dijak ngomong, tinggalin aja. Ya, jadi mukholi ini adalah suami. Artinya kalau suami udah mati gimana? Ya nggak usah minta khulu lah, suami udah mati, berarti kan udah selesai. Alhamdulillah akhirnya kamu mati mas, selama ini hidupku susah sama kamu. Yang kedua adanya muhtali'ah, yaitu orang yang mengajukan khulu. Siapa? Ya istrinya. Syarat muhtali'ah ada dua, yaitu istri yang secara syar'i, istri yang sah maksudnya. Sehingga istri yang sedang menjalani masa iddah karena tolak roj'i, maka ia boleh mengajukan khulu. Jadi pas masa iddah, ya toh, kok nggak ada tanda-tanda nih suaminya berubah, ya udah dikhulu sisan gitu. Karena istri yang menjalani masa iddah dari talak roj'i masih berstatus sebagai istri. Ada istri yang menjalani masa iddah dari talak ba'in, maka khulunya nggak sah karena suami sudah tidak memiliki ikatan pernikahan. Ba'in kemarin tuh talak yang ketiga, talak ketiga itu ya maka seorang istri nggak boleh mengajukan khulu. Lagian ngapain mengajukan khulu? Tinggal nunggu aja selesai. Kemudian yang kedua, ia mampu menggunakan hartanya. Muhtali'ah haruslah orang yang balik berakal dan memiliki kebiasaan sehingga ia mampu untuk menggunakan hartanya. Jika muhtali'ah belum balik atau gila, maka khulunya tidak sah. Ya, jadi istri yang punya orang yang punya hak minta khulu itu kan istri muhtali'ah gitu. Maka si muhtali'ah ini dia mampu menggunakan hartanya. Artinya waktu dikasih harta itu, dia benar-benar memanfaatkan. Sehingga waktu disuruh balikin, ya dia udah pernah memanfaatkan harta itu. Karena ada mungkin kemarin udah kita obrolkan ya, dinikahi mungkin masih belum haid gitu kan. Mungkin belum cakap dalam menggunakan hartanya gitu kan. Gak taunya karena dianiaya, ini ya, mengajukan gugatan cerai gitu. Ini belum bisa gitu. Atau mungkin gila, nggak bisa ya. Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adanya iwad. Iwad adalah harta yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai tebusan karena ia melepaskan istrinya. Semua yang sah untuk mahar, maka ia sah pula untuk iwad. Jadi
prinsipnya iwat ini, harta tebusannya ini bisa apa aja. Tapi ya kalau emang maharnya yang mau dijadikan iwat, mau dikembalikan, silakan. Diperbolehkan memberikan kadar iwat di atas atau di bawah mahar. Balikin maharku dulu emas 1 kilo. Waduh, udah tak kasih saudara. Sekarang bisa berapa? Tinggal setengah. Ya udah, setengah nggak apa, ikhlas aku. Kamu tak cerai. Balikin. Jika kedua belah pihak suami istri sama-sama ridho, artinya besarannya nggak harus sama dengan mahar. Tapi dalam hadis tadi, ya, Sabit bin Qais tadi, iwatnya atau harta yang dikembalikan untuk melepaskan ikatan pernikahan mereka adalah kebun yang sama dengan yang diberikan oleh Sabit bin Qais. Dalam hadis yang lain malah istrinya tuh ketika dikatakan suruh balikin kebunnya, dia malah oke, dan bahkan tak tambah gitu. Istrinya malah nantang gitu. Nanti tak tambahin, tenang aja gitu. Piro mahar mas dulu 10 gram, kok tak kayak 30 gram. Sebenarnya aku buat pegat. Saking gedeknya sama seorang suami. Hati-hati loh, jadi dari seorang suami jangan terus njolok cerai yang aku haram loh, kamu jarang mandi kok. Jorok gitu. Ya kalau seorang istri minta cerai dari kalian ya sain. Tapi sekali lagi saya ingatkan kalau sebabnya adalah perselingkuhan itu dosa besar, nggak akan ada keberkahan pada pernikahan berikutnya. Paham ya? Jadi jangan sampai karena punya lirikan sana sini, jangan. Bojoku saiki mau guru pabrik, iki sing lirik aku anu apa manajer perusahaan. Jangan ya, jangan jadikan itu sebab untuk pisah. Kalau itu yang terjadi, wah, sudah dosa besar. Pernikahan berikutnya nggak bagus. Ini adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik, kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan kolom chat sambil kita lanjutkan. Ya, sudah mendekati 5:30. Ya, ini pendapat jumhur ulama antaranya Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai, Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Hazm rahimahullah. Namun hendaknya suami tidak mengambil iwat melebihi dari kadar mahar yang dulu telah diberikan kepada istrinya. Ini adalah pendapat Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi ada khilaf ya. Khilafnya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Ya kalau lebih rendah itu para ulama sepakat boleh, tapi kalau lebih tinggi, ya ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Waktu itu masih hidup ya, waktu ditulis buku ini masih hidup, sekarang udah meninggal. Nah itu beliau melarang. Jangan lebih banyak. Karena hadisnya tadi itu disuruh balikin kebun. Tapi sebenarnya di hadis yang lain, si istri dari Sabit bin Qais itu mengatakan, bahkan aku akan tambah, dan Nabi enggak. Kemudian mengatakan, jangan, gitu, enggak. Nabi diem aja. Artinya sebenarnya kalau pakai dalil itu sebenarnya boleh, lebih banyak boleh. Yang penting ini tadi, sama-sama ridho. Ya, kalau saya jadi suaminya, naudzubillah ya, yang digugat cerai gitu, ya balikin mahar saya plus biaya-biaya resepsi yang udah tak keluarin. Nah, gitu. Apa-apa itu bagian dari negosiasi. Dan sebelum sampai pada khulu itu, seorang istri sebaiknya ya menyampaikan ya keluhannya. Mas, jenengan dulu tuh nek ketemu saya tuh wangi loh, Mas. Saiki yo kemproy ra ukur. Mas, sampean dulu tuh tak lihat tuh ganteng loh, Mas. Sekarang kayak gini badan bedah ini aku nggak seneng. Boyo diperbaiki, boyo diet itu. Udah dikasih tahu, udah didiskusikan, dia nggak terima. Nah, ya udah, silakan ajukan gugatan cerai. Kemudian yang keempat, rukunnya adalah adanya sighot khulu. Sighot khulu dapat dilakukan dengan ungkapan yang bermakna khulu atau ucapan yang bermakna khulu. Tidak ada lafaz khusus. Di antara sighot khulu adalah kholak tuki, aku menghulukmu. Barok tuki, aku membebaskanmu. Farok tuki, aku memisahkanmu. Dan yang semisalnya. Ya. Pengadilan itu biasanya ada mediasi, nanti dalam pasca mediasi itu, ya kalau suaminya tetap nggak terima, dia bisa bikin pleidoy atau semacam pembelaan, ya. Yang intinya nanti poinnya yang saya pernah bikin itu di belakangnya atau di kalimat terakhirnya itu, maka melihat kenyataan apa yang dilakukan oleh istri saya, maka melalui pengadilan ini saya menyatakan akan memisahkan diri dari istri saya atau meninggalkan dia atau menceraikan. Kira-kira gitu. Catatan, khulu adalah fasakh, pembatalan nikah, bukan talak. Dan tidak diperhitungkan sebagai talak, meskipun dengan menggunakan lafaz talak. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Imam Ahmad, Syafi'i, Ishaq, Abu Dawud, dan seterusnya. Sehingga seandainya seorang suami telah mentalak istrinya 2 kali, lalu istrinya mengajukan khulu, maka istri tersebut boleh dinikahi oleh mantan suaminya dengan akad yang baru tanpa ada syarat bahwa istri tersebut harus menikah lagi dengan pria lain. Ya, jadi ini tidak dihitung sebagai talak. Talak kan 1, 2, 3, gitu kan. Nah, talak 1, talak 2, gitu. Harusnya kan talak 3 kalau yang ucapan laki-laki. Kok istrinya duluin gitu. Terus masa dulu mau talak. Nah, kowe tak gugat cerai. Gitu. Jatuh cerai gitu kan. Maka tidak berlaku ini hitungan sebagai talak 3. Kok kemudian singkat cerita nih setelah pisah sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Untuk beberapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kedua belah pihak saling menyadari. Suaminya yang jorok tadi misal, pokoknya contohnya suami jorok ya. Nah, laki-laki ini mentang-mentang jumlahnya sedikit itu sok sakar PDW penampilannya. Nah, suami jorok ini akhirnya menyadari, benar juga ya mantanku itu ya. Ternyata selama ini ketika aku tidur, gitu, aku didatangi kecoa dia yang menyingkirkan karena saking joroknya aku. Kecoa itu bioindikator ya. Jadi datangnya kecoa itu karena lingkungan di rumahmu itu jorok gitu. Tikus, coa itu karena kejorokan kita. Nah, suami yang jorok ini ternyata kalau malam didatangi kecoa. Istrinya yang baik ini tiap malam ngusir kecoa, bunuh kecoa gitu kan. Nah, dia baru kerasa kebaikan istrinya ini setelah istrinya pergi menggugat cerai gara-gara kejorokannya ini. Nah, sehingga setiap malam dia mendapati dirinya dirubung kecoa. Paham nggak? Karena selama ini dia nggak tahu kalau dia dirubung kecoa karena kecoa disingkirin sama istrinya. Istrinya kan sekali 2 kali ya nggak apa-apa lah gitu kan, masih cinta. Oh, udah 1.500 kali kan bosen gitu kan. Nah, udah sebel gitu kan, tinggal. Oh iya, akhirnya dia mulai mandi, kecoanya mulai pergi, ya toh. Lingkungannya mulai nyaman gitu kan. Baru dia sadar ternyata wanita yang meninggalkannya adalah wanita yang baik. Delalah wanita baik itu juga tadi itu loh, ngajukan khulu bukan karena punya selingkuhan, bukan punya lirikan yang lain gitu kan. Iseng-iseng diintip ke tempat mantan mertuanya, ternyata dia masih sendiri, ya nyapu halaman gitu kan, atau mungkin apalah gitu. Nah, dia beranikan diri datang lagi sebagaimana dulu ta'aruf yang pertama, kondisinya ganteng, wangi, rapi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana mas? Ternyata pisahnya bisa baik-baik kan kemarin gitu kan. Kalau lanjut yang baik, kalau pisah yang baik kan gitu kan. Pisahnya baik-baik, nggak ada berantem, nggak ada apa. Nah, saya mau ketemu bapak, temuin bapaknya udah bukan mahram. Kalau dulu masih istrinya ya ketemu langsung cium ya nggak apa-apa. Udah bukan istrinya toh, temuin bapaknya. Kalau masih ada, kalau nggak ada walinya, gitu. Pak D-nya, Pak Aleknya gitu kan. Yang dari bapak. Atau kalau nggak ada lagi ya adiknya atau kakaknya yang laki-laki. Pokoknya walinya gitu. Temuin, sampaikan, utarakan niat kita. Bismillah, saya ke sini atau setelah saya merenung pasca saya bercerai dengan mantan istri saya, ya saya merenung dan saya menyatakan atau merasa atau mengakui kesalahan saya, ya. Dan kalau diizinkan saya ingin menikahi lagi putra bapak kalau itu bapaknya, adik mas kalau itu kakaknya, ponakan Pak Lek kalau itu ponakannya gitu. Jadi masalahnya apa tau ini? Nyeten. Kalau emang ditanya, nek enggak yo, semono wae. Nah, terus diceluk tuh mantannya. Ngene. Painem rene gitu. Soalnya namanya Painem. Atau Fatimah sini. Iya, Pak. Kilo. Mas Fajar, kok Fajar. Mas Habibi. Ini tadi sebut jenenge ngantuk, nek sebut jenenge kok enek wonge gitu. Serba salah tuh. Mas Maghrib Fajar enek wonge. Mas Maghrib. Pengen ngejak balen kowe gelem ra. Senyum gitu. Emang jenengan wis anu to Mas, wis rajin mandi gitu. Wis Dik, aku saiki malah wis ajar adus dina ping 30. Oh ya wis. Pantesan kok saiki rada glowing tanpa harus pakai glow-glow itu.
tanpa harus beli beli skincare merek Ertos. Aku sekarang glowing karena rajin wudhu, rajin mandi. Ya, baliklah. Dan itu dihitung lagi dari nol, jadi nggak kemudian lanjut tadi itu lanjut talak 1, 2, 3 tadi, hitung lagi dari nol kayak Pertamina. Kemudian khulu dapat dilakukan oleh seorang istri kapan aja, baik ia dalam keadaan suci yang telah dijimai maupun ia dalam keadaan haid. Ia adalah pendapat jumhur ulama. Kalau menceraikan istri, ya, talak, maka itu harus dilakukan dalam kondisi suci dan belum dijimai. Tapi kalau istri yang ngajukan khulu, itu boleh kapan aja, bebas. Kelihatan toh dalam posisi ini istri lebih enak toh daripada laki-laki. Laki-laki nek wanyel itu, tapi nek istrinya lagi haid nggak boleh dicerai. Baru marah sama istrinya, tapi istrinya baru habis dijimai, nggak boleh, sabar dulu nunggu gitu loh. Tapi istri bisa kapan aja gugatan cerai kalau memang diperlukan. Kemudian mahar yang ditangguhkan atau belum dibayar dapat dijadikan sebagai iwat dalam khulu. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abu Malik Gamal Hafizahullah. Nah, ini apes nih. Jadi ketika dia mendapatkan mahar 10 juta misalnya gitu, tapi belum dikasih gitu kan. Nah, belum dikasih. Kalau yang di depan kan, kalau contoh di depan kan dia udah dikasih kebun dan kebunnya udah digarap gitu. Nah, ini dalam poin ini gitu kan. Maka ini maharnya belum dikasih gitu. Tapi karena istrinya gugat cerai, ya, maka suaminya, oke, kamu nak cerai, tapi kasih saya duit sebagaimana tersebut dalam mahar. Oh, maharmu dong bokeh Mas. Ya pokoknya kayak ono semono nek gelem. Tapi saya gelem ya aku nggak mau memisah kamu. Ya menurut saya Abu Malik Kamal rahimahullah boleh. Kemudian yang selanjutnya, iwat dapat berupa jasa. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, sehingga misalnya suami pastinya dengan minta iwat kepada istrinya yang mengajukan khulu berupa penyusuan anaknya dari istri yang lain hingga pun waktu tertentu, makanya boleh. Jadi kasus ini misal contohnya, misal ya, namanya misal itu ya bisa terjadi, bisa enggak, bisa ada, bisa enggak, tapi dengan adanya permisalan kamu punya bayangan itu. Seorang suami punya istri dua, si A dan si B. Nah, si B ngajukan khulu. Nah, si A meninggal, punya anak bayi waktu ngelahirin, gitu. Lalu si B mengajukan cerai sisan gitu kan. Kepada tadi itu Mas Maghrib tadi itu, Mas Fajar kan yang ngomongin Mas Maghrib. Nah, kira oke, tak cerai. Neng syaratnya, gitu. Saya minta iwatnya adalah ini anak tolong disusuin selama 1 tahun. Oke Mas, siap. Nah, itu boleh. Jadi nggak harus berupa duit ya. Berupa jasa menyusui boleh. Atau suami ini pengusaha, istri ini konsultan pajak, gitu. Ajukan gugatan cerai, gitu kan. Nah, oke, nggak apa-apa, tak setujui dengan catatan kamu dari konsultan saya selama 5 tahun gratis, saya nggak bayar, gitu. Bisa juga, ya. Tapi kalau jasanya gini, oke kamu tak cerai, tapi kamu tiap malam Jumat datang ke sini mijitin saya, boleh nggak? Nggak boleh, kan udah bukan mahar, ya. Jadi nggak semua jasa yang diminta itu diperbolehkan. Kemudian ketentuan selanjutnya, khulu tidak sah tanpa keridhaan suami. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah, istri boleh menebus dirinya dari suaminya dan suaminya menceraikannya bila ia ridho. Ya, bila ia ridho maka bisa tertebus, ya, maka atas keridhaan suaminya. Maka pentingnya komunikasi, pentingnya ngobrol, gitu. Pentingnya saling berdiskusi agar kemudian masalah itu terpecahkan dengan enak. Gitu. Karena yang namanya suami ini ya barangkali nanti suatu ketika pengen balik lagi gitu loh. Kalau dulu pisahnya dengan penuh pertengkaran yang hebat itu kan, nek pengen baleni kan ya jadi rapenak. Bah, orang tuanya juga masih nggak terima. Ngapain kamu kesini? Saya mau ngajak balen lagi si Fatimah. Mau ngajak balen meneh. Arep mbok dadekke piye? Rupane anakku ingin mbok ajur-ajur kayak gitu. Kemarin udah kamu aniaya kayak gitu terus kamu ngajak anak saya. Mana mungkin saya akan melepaskan anak saya untuk kamu. Laki-laki yang enggak punya akhlak saat itu. Ya. Kayak kalau misalnya baik-baik kan enak, nggak pengen balen, gitu kan. Ya, dan kesalahan yang kita bikin jangan kesalahan yang fatal lah.
Ada seorang suami itu sampai ngancam istrinya pakai senjata tajam mau dibunuh segala macam. Nah, ini bukan hal yang bagus. Oke gitu ya wanita trauma lah, dijak balen ya saya rasa umumnya orang yang nggak akan mau, kecuali mungkin lagi nggak sadar atau nggak fokus ya. Kemudian syarat selanjutnya, ketentuan selanjutnya, suami yang telah menghulu istrinya tidak berhak untuk merujuk istrinya meskipun masih dalam masa iddah hulu. Namun suami boleh menikahi istrinya yang telah hulu darinya dengan persetujuan dan dengan akad serta mahar baru. Jadi iddah nggak berlaku. Jadi begitu udah hulu cerai selesai, nggak ada iddah, gitu kan. Nah, tapi kalau suaminya yang mentalak itu ada iddah, gitu kan, 3 bulan atau 3 kali suci atau kalau itu ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Atau kalau istrinya ini hamil ya maka iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau khulu nggak ada iddah, jadi nggak ada ceritanya. Lu kan masih ada 3 kali suci, ini kan baru sekali haid. Yuk kita lagi nggak bisa ya kayak gitu. Uhu gitu nggak bisa. WKWK atau kode apalah yang kamu bikin nggak bisa ya kayak gitu. Baik, ini adalah akhir. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.